Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di Indonesia. Daerah ini pun terkenal dengan Pelabuhan Ratu yang berada di ibu kotanya. Namun, tahukah Anda kabupaten yang terletak di Jawa Barat ini memiliki berbagai macam tempat wisata yang dapat Anda kunjungi? Sukabumi memang memiliki banyak destinasi wisata alam dan sejumlah tempat menarik lainnya. Banyaknya tempat wisata ini dapat memberikan pilihan bagi Anda yang ingin berlibur ke dataran Sunda bersama teman atau keluarga. Anda pun tak perlu khawatir akan mengeluarkan banyak biaya untuk pergi ke tempat ini. Pasalnya, tempat wisata di Kabupaten Sukabumi tidak mematok tarif yang mahal bagi para pengunjungnya. Nah, berikut 7 tempat wisata yang ada di Sukabumi versi Lunatic Rascal. Halo guys, balik lagi bersama gua Lunatic Rascal di sini. Let's go. Pantai Pelabuhan Ratu. Pantai Pelabuhan Ratu merupakan pantai yang memiliki keindahan panorama yang khas, perpaduan antara pantai yang curam, pantai landai. Pada beberapa bagian, terdapat juga karang terjal dan latar belakang cagar alam hutan dan gunung. Selain indah, pantai yang terletak sekitar 4 jam perjalanan darat dari kota hujan Bogor ini memiliki berbagai kelebihan dibanding pantai-pantai lainnya di Indonesia. Pantai Pelabuhan Ratu terkenal sampai mancanegara sebagai lokasi dengan fotografi alam yang indah. Pantai ini populer sebagai pantai dengan udara yang sejuk dan hamparan pasir yang luas. Keindahan hamparan pasir itu dipercantik lagi dengan tebing karang yang terjal di beberapa bagian pantai. Selain indah, pantai yang terletak sekitar 4 jam perjalanan darat dari kota hujan Bogor ini memiliki berbagai kelebihan dibanding pantai-pantai lainnya di Indonesia. Pantai Pelabuhan Ratu terkenal sampai mancanegara sebagai lokasi dengan fotografi alam yang indah. Pantai ini populer sebagai pantai dengan udara yang sejuk dan hamparan pasir yang luas. Keindahan hamparan pasir itu dipercantik lagi dengan tebing karang yang terjal di beberapa bagian pantai. Pantai Pelabuhan Ratu bisa dinikmati wisatawan dari pagi hingga malam. Untuk yang enggan terkena panas terik matahari pantai, bisa menikmati suasana Pantai Pelabuhan Ratu di pagi hari. Meskipun di pantainya tidak akan bisa menikmati sunrise, namun pengunjung bisa menikmati udara pantai yang segar. Bermain air dan pasir di pagi hari juga menyenangkan, karena airnya tidak terlalu dingin. Pantai Ujung Genteng. Pantai Ujung Genteng adalah satu objek wisata pantai yang ada di ujung paling barat Provinsi Jawa Barat. Jika Anda mendapatkan suasana liburan di pantai yang bernuansa alam indah, alami, asri, dan jauh dari hingar-bingar perkotaan, maka Pantai Ujung Genteng ini adalah tujuan yang paling tepat. Yap, Pantai Ujung Genteng yang merupakan salah satu objek wisata di kota Sukabumi, Jawa Barat ini sebenarnya memiliki nama asli Pantai Ujung Genting. Penamaan ini didasarkan pada letaknya yang berada di desa Ujung Genting, sebuah desa yang berada di ujung barat sebelah bawah Pulau Jawa yang bentuk kawasannya menyerupai gunting. Pantai Ujung Genteng memang berada di garis pantai laut selatan yang terkenal dengan ombaknya yang ganas. Namun uniknya, gelombang ombak di Pantai Ujung Genteng ini tidak terlalu tinggi dan masih dalam batas aman jika Anda ingin berenang ataupun bermain di tepi pantai. Pantai ini juga memiliki beberapa spot yang bisa dijelajahi setelah puas menghabiskan waktu di pesisir pantai. Di sekitar pantai ada lokasi penangkaran penyu dan juga area yang berisi bangunan peninggalan sejarah zaman dulu yang bisa dijadikan tempat bersantai ataupun hunting foto. Pantai Minajaya, Surade. Pantai Minajaya berada di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Konon katanya nama pantai ini berasal dari nama kapal, yaitu kapal Minajaya yang mengangkut persenjataan yang tenggelam di sana dan akhirnya diabadikan menjadi nama sebuah pantai. Pantai ini terbilang masih sangat alami dan asri. Suasana pedesaan masih sangat kental di sana, dengan pemandangan warga sekitar yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Belum banyak masyarakat luas, khususnya dari luar Jawa Barat, yang mengetahui keberadaan dan keindahan pantai ini. Jadi, kondisi pantai juga relatif sepi. Untuk bisa masuk ke Pantai Minajaya, pengunjung tidak dikenakan biaya masuk atau gratis. Hanya saja jika pengunjung membawa kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil,
akan dikenakan biaya parkir dengan bilangan yang sangat standar. Jadi, wisata ke pantai ini sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan, hanya akses menuju lokasi yang cukup sulit. Sebelah timur pantai Minajaya terdapat muara sungai Cipamarang yang menawarkan keramaian pantai. Air sungai tersebut kemudian mengalir dan bermuara ke laut sehingga terjadi percampuran antara dua jenis air menjadi satu. Hal itu menjadi ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selain itu juga telah menambahkan suasana keindahan lingkungan alam sekitar pantai menjadi lebih eksotis dan terlihat alami. Pemandangan tersebut bisa menjadi foto spot maupun background selfie bagi pengunjung yang gemar dengan fotografi. Curug Cikaso, Surade. Curug Cikaso merupakan salah satu air terjun terindah yang terdapat di Sukabumi, Jawa Barat. Suasananya sejuk dengan air jernih hijau kebiru-biruan dan dikelilingi pepohonan yang sangat rimbun. Pesona keindahannya sangat menawan, bahkan banyak wisatawan yang mengatakan keindahannya mirip dengan lukisan. Untuk menikmati keindahan alam dan air terjun, wisatawan tidak perlu mengeluarkan uang banyak karena pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp15.000. Untuk menuju ke Curug Cikaso, wisatawan perlu melakukan trekking terlebih dahulu. Perjalanan dengan berjalan kaki ditempuh sejauh kurang lebih 1 km. Wisatawan akan menempuh perjalanan menyusuri jalan setapak berbatu ditemani pemandangan alami sejuk dan indah. Aktivitas wisata lainnya adalah menyusuri sungai Cikaso yang mengalir setelah kolam. Pemandangan alam di sekitar terasa sejuk dan asri karena dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan. Sungai tersebut juga bertingkat dengan banyak bebatuan di tengahnya. Aliran airnya yang sangat jernih membuat dasar sungai mudah terlihat. Sungai ini menjadi tempat yang terbaik untuk mendapatkan pemandangan air terjun, karena dari sungai ini air terjun akan terlihat megah dan indah. Geopark Ciletuh. UNESCO baru-baru ini mengumumkan Ciletuh dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat sebagai salah satu global geopark yang baru. Berkat nominasi ini, semua tujuan yang termasuk dalam zona geopark telah mulai mendapatkan perhatian dunia sehingga meningkatkan kedatangan turis ke Sukabumi. Pariwisata di Sukabumi semakin berkibar dengan hadirnya destinasi wisata baru yakni Geopark Ciletuh. Terlebih lagi, Geopark Ciletuh sedang dinominasikan untuk menjadi bagian dari Global Geopark Network UNESCO. Sehingga apabila sudah disahkan menjadi UNESCO Geopark, nama Ciletuh akan semakin mendunia lagi. Dengan area yang berada dalam naungan UNESCO, begitu luas jumlah objek wisata di Geopark Ciletuh pun sangat banyak, mencapai 70 objek wisata. Gunung Tumpeng, Cimas. Nah, yang terbaru ada di sebuah hidden game di Sukabumi Selatan yang akhir-akhir ini mulai ngehits karena panorama kece yang ditawarkannya, bernama Gunung Tumpeng atau sering pula disebut Bukit Koneng. Wisata ini cocok buat kamu yang suka bertualang ke wisata anti-mainstream. Seperti apa potret keren Gunung Tumpeng yang konon bentuknya mirip piramid di Mesir? Berikut ulasan lengkapnya. Gunung Tumpeng sebenarnya bukanlah gunung, melainkan sebuah kawasan perbukitan hijau yang menjadi bagian dari Geopark Ciletuh, tepatnya berlokasi di Desa Girimukti, Kecamatan Cimas, Sukabumi. Nama unik yang disematkan pada wisata alam yang mulai dikenal masyarakat luas sejak April 2020 ini diambil dari bentuk bukit yang terlihat seperti tumpeng nasi. Selain itu, beberapa ada pula yang menyebutkan mirip piramida di Mesir. Sebelumnya, Gunung Tumpeng juga populer dengan sebutan Bukit Koneng. Hal ini karena di sekitar area hutan menuju lokasi wisata, banyak ditemukan pohon kunyit atau koneng dalam bahasa Sunda. Panorama Cikondang, Cimanggu. Yeah.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Panorama Cikondang terletak di Kampung Cikondang, RT 6 RW 2 Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu. Berjarak hanya sekitar 1 km dari kantor Desa Cimanggu. Akses menuju lokasi tersebut dari alun-alun Jampang Kulon masuk ke Jalan Cimanggu Kaliboner dengan tujuan kantor Desa Cimanggu. Di lokasi tersebut, wisatawan akan disuguhi suasana di ketinggian hingga memandang lepas aliran Sungai Cisereh, Sungai Cisuru, perbukitan dan persawahan, serta beberapa curug dari aliran Sungai Cisereh, yakni Curug Cipecang, Curug Cipurut, Curug Raja Yam, dan bebatuan unik yang bentuknya seperti batu papan. Pada hari lebaran, pengunjung yang datang sekitar 400 motor sampai 700 motor. Mobil setiap hari sekitar 25 mobil, kata pegiat wisata Panorama Cikondang, Apem Supendi. Selain pengunjung lokal, beberapa wisatawan juga datang dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Ada yang menggunakan sepeda motor, ada pula yang menggunakan mobil, tapi kebanyakan mereka menggunakan motor. Pak Apen sendiri menyebut untuk masuk ke objek wisata Panorama Cikondang tidak memakai tiket. Cuma dikenakan biaya parkir dan biaya kebersihan. Satu motor dibanderol Rp 5.000, sedangkan untuk mobil Rp 10.000. Untuk warung sudah tersedia komplit, makanan ringan, minuman ringan, serta nasi liwet dan bakar ayam atau ikan. Semuanya ada, pengunjung bisa pesan nasi liwet serta ikan kesukaan dengan suasana alam yang khas. Selain melihat pemandangan alam dari ketinggian Panorama Cikondang, mereka bisa diantar kalau mau ke Curug dengan jalan kaki sekitar 300 meter ke arah bawah dari Panorama Cikondang. Oh iya, baru-baru ini di sebelah timur Blackstone ada satu lagi tempat yang pas untuk menghilangkan stres karena gak punya duit atau diputusin pacar, dan tempat untuk bersantai melepas penat. Yap, Embung Gupitan. Embung Gupitan, wahana desa Panorama Cikondang ini menawarkan keindahan dari air yang berwarna hijau kebiru-biruan dengan banyaknya ikan hias yang berwarna-warni di sana. Embung Gupitan tak jauh dari Blackstone, hanya berjarak sekitar 200 meter saja.